Begini cara untuk melakukan pembelian e-materai dan melakukan pembumbuhan secara langsung dan bisa dipraktekkan di komputer, laptop, ataupun handphone. Bagi kalian yang salah satunya sedang mendaftar CPNS atau CASN, tentunya untuk penggunaan atau aplikasi e-materai ini sangat penting. Nah, kita akan coba langsung contohkan ya. Kebetulan saya akan mencontohkan pada platform Skill Academy. Oke, bagaimana caranya? Tanpa berlama-lama, kita coba untuk cari e-materai. Silakan buka browser kalian dan googling e-materai. Oke, saya akan masuk. Di sini ada Skill Academy, ada provider lain juga, tapi saya akan gunakan Skill Academy. E-materai yang kita gunakan itu e-materai 10.000 begitu ya. Nah, jadi untuk Skill Academy ini adalah provided by Ruang Guru. Jadi ini adalah platform milik Ruang Guru dan sepenuhnya aman, legal, dan e-materainya itu valid gitu ya, bisa divalidasi. Oke, silakan kalian coba untuk login terlebih dahulu ya di sini. Kalau misalkan kalian belum punya akun, silakan kalian register. Nah, kalau misalkan sudah register, silakan kalian login. Lalu di sini kita coba untuk beli e-materai. Oke, sambil kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, ini adalah produk e-materai yang disediakan oleh Skill Academy. Di sini untuk e-materainya itu ada 1 keping, ada 2 keping, 3 keping, 5 keping, dan 10 keping. Dan yang perlu kalian ketahui bahwasanya untuk 1 keping e-materai Rp10.000 itu harganya bukan Rp10.000, tapi Rp12.000. Jadi kalau misalkan kalian beli 5, maka Rp12.000 kali 5 totalnya adalah Rp60.000. Katakanlah di sini beli 1 keping ya. Nanti kalian metode pembayarannya untuk lunas. Nah, kalau punya kode promo silakan kalian masukkan. Lalu setelah itu silakan kalian tekan tombol beli. Oke. Lalu setelah itu kita coba untuk tekan tombol pilih metode bayar yang akan kita gunakan untuk pembelian e-materai. Kita coba untuk beli e-materai terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita akan lakukan pembubuhan. Nah, untuk metode bayar yang disediakan oleh Skill Academy, itu tersedia dari QRIS dan juga e-wallet, ada GoPay dan ShopeePay atau Shopee Pay Later. Jadi silakan kalian gunakan metode pembayaran yang tersedia ini. Kalau misalkan QRIS ini bisa terhubung atau terkonek dengan m-banking kalian, BCA, BNI, BRI, Mandiri, dan lain sebagainya. Oke, saya pilih metode pembayaran QRIS. Lalu setelah itu gunakan metode ini. Nah, kebetulan dari Skill Academy menggunakan platform pihak ketiga dari Midtrans atau Midtrans gitu ya. Silakan kalian scan untuk metode bayarnya sebanyak 12.000, nanti otomatis akan muncul nominal atau jumlahnya yakni 12.000. Nanti kalian bisa cek status atau keluar dari halaman ini. Oke, ibarat kata kita sudah melakukan pembelian dari e-materai tersebut dan pembelian e-materai tersebut untuk pembayarannya berlaku selama 1 hari ke depan. Jadi selama 1 hari ke depan silakan kalian transfer, karena jika lebih dari 1 hari atau 1 kali 24 jam maka pembayaran tersebut hangus. Oke, jika sudah silakan kalian masuk ke bagian tab atau bagian ini riwayat pembelian ya. Silakan kalian pilih e-materai yang sudah dibayar. Nah, nanti kita akan coba perhatikan bagaimana implementasi atau teknik penggunaan e-materai ini ke dalam suatu dokumen agar tidak TMS atau tidak memenuhi syarat. Jadi nantinya kalian nggak akan gugur pada seleksi administrasi atau seleksi awal. Karena berdasarkan dari info untuk tahun 2024 ini, untuk TMS administrasi itu sangat banyak sekali, hingga ratusan ribu peserta sudah gugur sebelum berjuang. Maka dari itu jangan sampai kalian salah dan kalian wajib tonton ya. Maka ini silakan kalian coba mulai pembubuhan. Kebetulan saya punya stok 2 keping e-materai Rp10.000. Jadi kita akan coba untuk melakukan pembubuhan dan kita masuk menggunakan akun yang terdaftar di Skill Academy tersebut. Oke, kalau misalkan kalian bertanya untuk e-materai dari Skill Academy itu aman atau enggak, valid atau enggak, aman. Ini mereka itu jadi resellernya dari Peruri, gitu ya. Jadi reseller dari Peruri, karena yang penyedia atau providernya itu dari Peruri. Oke, kita coba upload dokumen. Pilih e-materai. Lalu kita coba pilih. Nah, nanti kita akan coba baca informasi terlebih dahulu, dan yang paling penting ini adalah di mana kalian itu harus cetak dokumen terlebih dahulu, cetak dokumennya. Setelah itu kalian tanda tangani. Setelah kalian tanda tangani, kalian scan.
Nah, setelah dari hasil scan tersebut, barulah kita bubuhkan e-meterai, seperti itu. Nah, kalau sudah dibubuhkan e-meterai, kalian jangan pernah kompres, karena itu akan membuat e-meterai itu menjadi tidak valid gitu ya. Oke, dan yang paling penting ini adalah, ini perbedaan pemasangan antara e-meterai dengan meterai tempel. Di mana meterai tempel yang biasa kita gunakan itu seperti ini, di mana untuk meterai ini, yang mana tertimpa oleh tanda tangan basah. Enggak, tapi untuk e-meterai ini kita harus berada di bagian sebelah kiri. Jangan menimpa apapun, menimpa seperti kalimat ini, menimpa tanda tangan ataupun menimpa nama terang. Jangan, tapi di sebelah kiri. Di sini jangan terlalu jauh, cukup berdekatan saja. Jangan terlalu jauh ya. Oke, silakan kalian pahami terlebih dahulu. Lalu kita coba untuk saya telah membaca dan menyetujuinya. Lanjutkan. Jadi saran dan rekomendasi dari saya itu jangan pernah kalian sepelekan, karena itu adalah pemasangan yang paling penting gitu ya. Ini Jawa Tengah katakanlah. Kita coba upload. Lalu untuk ini Banyumas. Kegunaan dokumen untuk seleksi CPNS, jenis instansinya katakanlah Kejaksaan, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat, instansinya Kejaksaan. Oke. Nah, ini ya, ini ketentuan yang berlaku, dokumen harus berformat .pdf dengan ukuran maksimal 800 KB. Jika dokumen sudah terbubuh e-meterai atau e-sign, pastikan PDF memiliki versi minimal 1,6. Kita coba upload dokumen. Kemudian saya sudah menyiapkan dokumen ya. Ini sebagai salah satu contoh saja di bagian sini. Oke, ini surat pernyataan. Nah, nanti akan muncul dari keterangan dokumen tersebut. Nah, kita coba untuk melakukan penambahan e-meterai di sini. Nah, ini adalah e-meterainya. Silakan kalian coba untuk bubuhkan, klik dan tahan untuk memindahkan posisi e-meterai itu ya keterangannya. Nah, kita taruh di sini. Tidak menimpa tulisan ini maupun tanda tangan maupun nama terang. Silakan di sini. Yang di sini dekat juga boleh, tapi jangan terlalu jauh ya. Saya belum tahu bagaimana syarat ketentuan apabila membubuhkan terlalu jauh di sini atau di sini gitu ya. Ikuti aturan saja di sini ya. Oke. Ini dokumennya satu lembar, jadi kita nggak bisa previous ataupun next. Lalu di sini kita tekan lanjutkan. Kita coba untuk bisa melihat pembubuhan e-meterai telah selesai. Nah, e-meterainya di sini. Oke, kita coba untuk bubuhkan e-meterai. Nah, kita coba bubuhkan. Untuk proses pembubuhan itu bisa berlangsung cepat, bisa berlangsung lama juga, ya tergantung antrian begitu ya. Kadang nggak sampai 1 menit, kadang bisa bermenit-menit, tapi nggak sampai berjam-jam biasanya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba untuk reload. Karena ini statusnya berhasil, maka kita bisa coba download ya, e-meterainya statusnya berhasil. Kalau misalkan kalian tadi belum berhasil, kalian reload atau dimuat ulang. Kita coba untuk download dan lanjut download. Oke, kita coba lihat file dokumen yang sudah kita bubuhkan e-meterai. Nah, maka akan tertampil seperti ini. Begitu ya. Jadi jangan terlalu jauh atau jangan terlalu terlalu berjauhan gitu ya. Segini juga sebenarnya sudah aman, tidak terlalu mepet dengan tulisan gitu. Jadi begitu untuk melakukan pembubuhan e-meterai ini. Nah, setelah dibubuhkan seperti ini, maka kita jangan kompres file tersebut. Nah, maka kita pastikan untuk dokumen yang terunduh ini tadi berapa? 198 KB sesuai dengan aturan SSC ASN itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, yakni kalau kurang lebihnya batas maksimalnya itu 1 MB. Jadi untuk 198 KB itu sudah sangat aman. Dan ini harusnya dokumen dalam format scan ya. Di scan gitu, menggunakan printer atau scanner, kalian bisa scan di tempat fotokopi biar lebih jernih hasilnya. Karena ini hanya sebagai salah satu contoh, maka bentuknya seperti ini. Ingat tips dari saya yang telah saya rangkum tadi, bahwasanya jika kalian bingung bagaimana prosedurnya, silakan kalian ketik terlebih dahulu surat pernyataannya. Contohnya adalah surat pernyataan.
Lalu setelah diketik, silakan kalian cetak. Setelah dicetak, silakan kalian tanda tangan basah menggunakan pulpen. Setelah ditanda tangan basah menggunakan pulpen, lalu kalian scan ke tempat fotokopi terdekat. Lalu setelah di-scan, silakan kalian beli emeterai ya. Dan kalian sebelum beli emeterai, kalian minta ke tempat scan-nya agar di-scan dalam bentuk PDF gitu ya. PDF. Lalu setelah itu, kalian beli emeterai bisa dari platform Skill Academy, Alive, Materai Alive ataupun Materai Indonesia, materai.id dan lain sebagainya, itu semua sama. Lalu silakan kalian beli emeterai, bayar dan kalian bubuhkan. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Jangan setelah kalian bubuhkan jangan kalian kompres filenya, oke? Karena kalau dikompres itu bisa jadi emeterai ini nggak valid atau nggak berlaku. Jadi bagaimana pembubuhan dari emeterai? Apabila dari kalian ada yang ingin didiskus, silakan drop aja di kolom komentar. Nanti kita diskusi bareng. Semoga sukses selalu buat teman-teman semua untuk lolos CASN, baik itu PNS ataupun P3K.